Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Selamat berjumpa kembali dalam program BICN ETS pada hari Sabtu 2 Oktober 2021 dari Sydney, Australia. Saya Wanda Dumais bersama dengan Erna Dumais. Pastor Erna Dumais. Kami menyambut Anda yang saat ini sudah bersama-sama mengikuti kuliah terbuka Eleos Theological School bekerja sama dengan Bible Independent Church. Dan sudah ada teman-teman kami di kelas Zoom kami, di ruang kuliah ITS Zoom. Ada Pak Aan dari Sydney. Selamat malam Pak Aan. Hari ini jam 8 dari Sydney. Besok hari kita akan berganti jam karena Sydney sudah mulai memasuki musim panas dan kita menambah waktu 1 jam gitu. Jadi besok akan bertambah waktu 1 jam untuk Sydney. Jadi akan terjadi perbedaan waktu 4 jam dengan Jakarta, waktu Jakarta. Dan selamat sore juga ada Pak Sainal Arifin Peter di BICN Cilacap. BICC, sorry kok BICN. Selamat sore, Pastor ya. Ya, selamat sore, Bu. Terima kasih sudah bergabung BICC kok BICN. Ingatnya BICN. Lalu ada Ibu Rina Siaan dari Sintang ini, tapi saat ini berada di Batam. Terima kasih dari Batam hari ini sore. Senang sekali bisa berjumpa kembali. Ada Ibu Christine Okayo juga di Batam. Ini ya, tetangga. Ini selamat sore. Lalu ada Ibu Nona Neyhaus dari Nederland. Terima kasih Ibu Nona. Ini siang hari di Nederland jam 12 siang hari Sabtu ini. Terima kasih. Kebetulan atau memang hari libur untuk Ibu Nona bisa bergabung bersama. Terima kasih. Lalu ada Pak Ferry Gunawan di Sydney dan ada Ibu Oike Abram yang ada di Balikpapan. Terima kasih dan kami menyambut teman-teman yang ada di Facebook Live. Anda bisa mengikuti program ini, bisa juga bergabung bersama kalau Anda bisa terkoneksi, juga bisa mengikuti melalui Wanda Dumais Facebook, dan juga ada grup-grup Facebook kami, Bible Independent Church Group Facebook, lalu Sound Doctrine Facebook, juga Keluarga Sakinah Facebook, dan juga Excellent Facebook ya. Program ini juga akan kami masukkan di dalam YouTube kami supaya Anda yang mengikuti dari YouTube bisa juga mengakses ya, karena ternyata berbeda juga ya orang yang mengikuti di Facebook dan juga di YouTube. Jadi tergantung kesukaan atau platform mana yang cocok. Sudah ada Lina Dumais di Facebook ya dari Manado. Terima kasih bergabung di Facebook. Nah, hari ini kita akan sesuai dengan topik menyingkap ajaran sesat dari kelompok Adventis. Ini kok ajaran sesat? Kenapa? Gitu. Nah, kita akan melihat gitu ya. Bagaimana caranya memahami satu ajaran? Sekali lagi, saya ingin memberikan tagline atau prinsip dari Eleos Theological School dan juga Bible Independent Church. Pasti teman-teman sudah tahu, ajaran yang sehat akan menentukan praktek beriman yang sehat. Ajaran yang salah akan menentukan praktek beriman yang salah. Ajaran yang sesat akan menentukan praktek beriman yang sesat. Jadi sebuah praktek itu akan terbentuk
karena apa yang dipercayai. Sekali lagi saya mau katakan, ada orang yang tidak mempunyai ajaran, lalu dia langsung melakukan praktek. Maka sebenarnya itulah ajarannya. Apa itu ajarannya? Ya tidak punya ajaran itu. Jadi kebanyakan orang berpraktek dari situ. Nah, hari ini dari mana sebenarnya? Hari ini saya ingin sampaikan dari mana sebenarnya kelompok Adventis itu terbentuk. Advent itu artinya apa? Advent itu artinya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Begitu. Jadi ini adalah kata dalam bahasa Latin Advent, begitu ya. Nah, ada tokoh yang memulai apa yang disebut dengan kebangunan rohani kedua. Begitu. Jadi kebangunan rohani yang pertama dipercayai di dalam sejarah terjadi di abad ke-17. Begitu ya, abad 17. Lalu yang kedua itu dipercayai terjadi di abad yang ke-19. Begitu. Terjadi di abad ke-19. Nah, saudara, tokoh ini bernama William Miller. Ini ada fotonya. William Miller ya. William Miller ini dari Amerika ya. Jadi ini fotonya. Dia sebenarnya seorang awam sebenarnya, William Miller ini. Tidak pernah belajar teologi ya. Begitu ya. Tapi dia punya kesukaan mempelajari firman Tuhan. Jadi dia meneliti firman Tuhan, dan orang ini adalah bertumbuh dari Baptis. Begitu ya, dari Baptis. Jadi dari gereja Baptis. Dia tadinya bergereja di gereja Baptis. Tapi juga dia mempercayai aliran filsafat deis. Filsafat deis ini tidak percaya kepada pewahyuan Allah secara ilahi. Gitu. Hanya percaya pada pengalaman empiris, pada logika. Jadi ini aliran deis ini campuran dari teologi rasional dan juga filsafat posisional gitu ya. Jadi mereka percaya, kalau ditanya apakah Allah itu ada, percaya Allah itu ada, pencipta alam semesta, tapi hanya yang menyangkut logika saja. Hanya yang masuk akal, pengalaman empiris, begitu ya. Nah, jadi dia ini berdiri di dua kaki, percaya kepada gereja, itu yang mengajarkan tentang bagaimana Tuhan berfirman, tapi juga percaya kepada apa yang disebut dengan filsafat atau teologi rasional. Ada aliran teologi rasional. Jadi teologi itu kan saya sudah bilang, teologi itu belajar Allah dan belajar firman-Nya. Tapi ada juga orang yang menyelidiki Allah dari sisi rasionalitas, begitu. Mereka tidak percaya firman Allah, begitu. Nah, itu juga berteologi. Gitu kan, sama saya bilang, orang ateis juga berteologi. Tapi teologinya apa? Teologinya menentang firman Tuhan. Begitu. Meskipun mereka tidak percaya firman Tuhan, tapi mereka menyelidiki bagaimana caranya membuat argumen untuk menentang firman Allah. Nah, William Miller ini menyelidiki tentang masalah kedatangan Tuhan. Dia tertarik tentang sama lah seperti orang saat ini, senang dengan apa itu second coming, begitu kan? Senang dengan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada peristiwa ini, oh Tuhan Yesus mau datang. Ada peristiwa itu, oh Tuhan Yesus mau datang. Ada COVID, oh Tuhan Yesus akan segera datang. Oh ada kesulitan ekonomi, Tuhan Yesus segera datang. Memang di Alkitab dikatakan Tuhan Yesus segera datang. Tapi orang-orang yang senang dengan eskatologi kadang-kadang yang tidak belajar itu, mereka bermain di dalam tingkat pengalaman. Nah itu tadi, karena logika dan empiris tadi. Nah, ini mempengaruhi dia rupanya.
Nah, lalu dia menafsirkan Daniel 8 ayat 14. Nah, ini saya mau memberitahu ini Daniel 8 ayat 14 ini. Dikatakan, maka ia menjawab sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Nah, ayat ini oleh William Miller ditafsirkan sebagai 2300 tahun. Begitu. Nah, karena nggak belajar. Jadi dia hanya menafsirkan dari apa yang dia mengerti. Dia tidak memiliki basic teologi. Dia adalah orang awam. Begitu. Yang menyelidiki lalu tiba-tiba dia senang, lalu dia membuat teori. Nah, dia menafsirkan 2300 tahun Kristus akan datang berdasarkan Daniel 8 ayat yang ke-14. Begitu ya. Dari mana tafsiran itu dibangun? Dari dekrit Raja Artasasta. Nah, ini sebenarnya dekrit Raja Artasasta ini bisa dilihat di Daniel pasal 9 ayat 25 sampai ayat ke-27 mengenai nubuat 70 minggu Daniel. Memang dekrit itu dimulai 457 sebelum Masehi. Nah, oleh Miller ditafsirkan sejak waktu dekrit itu ditambah 2300 tahun, maka muncullah kesimpulan Yesus akan datang tahun 1843 atau 1844. Nah, di sini lihat ya. Kesalahan pertama ini terjadi. Kesalahan kedua. Kesalahan pertama, dia menafsirkan Daniel 8 ayat 14. Sudah salah. 2300. Sebenarnya ini penafsiran kitab Daniel ini harus ditafsirkan hati-hati. Begitu, menggunakan hermeneutik yang baik. Begitu ya, bukan hanya lihat ada 2300 lalu bilang tahun itu 2300 tahun. Nah, dia menambah-nambahkan, akhirnya keluarlah tanggal bahwa Yesus akan datang tanggal 21 Maret, lihat. Tahun 1843, jadi di antara 21 Maret 1843 sampai 21 Maret 1844. Nah, jadi bagaimana ini? Saya tanya, apakah Yesus datang saat itu? Enggak kan, hari ini tidak ada kedatangan Yesus. Berarti kedatangan Yesus itu meleset. Nah, ini kesalahan kedua dari William Miller. Ya. Kemudian dia mencocokkan dengan perhitungan kalender Yahudi, 10 Tisri. Ada yang tahu nggak 10 Tisri itu apa? 10 Tisri? 10 Tisri apa? Yom Kippur. Hari Raya Pendamaian. Harus ingat ini 10 Tisri. 10 Tisri ini adalah tipologi dari pendamaian yang Yesus lakukan, atonement. Yang dikatakan oleh Alkitab, ambil 2 kambing. 1 kambing dibunuh, 1 kambing dilepaskan. Ya kan? Begitu. Jadi 10 Tisri ini adalah hari raya yang paling kudus dalam kalender Israel. Saya ulangi, ada 3 hari yang menjadi hari yang paling kudus, yaitu tanggal 1 Tisri, Rosh Hashanah, tahun baru Israel, kemudian 2 Tisri, tahun baru yang kedua, lalu 10 Tisri, yaitu hari Yom Kippur, pendamaian. Itu sebabnya di dalam kalender orang Israel menganggap Sabat 10 Tisri adalah Sabat yang paling kudus. The holiest Sabbath of Sabbath. Begitu. Jadi dari semua Sabat
Sabat yang paling mulia itu adalah Sabat 10 Tisri. Sekarang ada pertanyaan dong. Kapan Sabat itu 10 Tisri? Bu Oike. Coba. Kapan Sabat 10 Tisri? Pertanyaannya. Kalau saya tanya ke Bu Oike, kapan Sabat 10 Tisri itu? Keluaran Kapan? 9 itu kali ya? Enggak, kapan? Bisa saja kan terjadi kapan saja. Ya, Tisri bisa. ini bulan Oktober. Maksudnya bisa terjadi kapan saja. Kalau kalender 10 Tisri jatuh di dalam kalender Gregorian atau kalender modern, misalnya itu hari Senin. Selasa atau hari Senin atau hari Rabu, maka hari itulah disebut Sabat. Of Sabat. Jadi Sabat itu tidak ada kaitan dengan Hari ke-7. hari Sabtu. Tidak. Sabat itu artinya berhenti. Makanya disebut dengan Sabat of Sabat. Itu 10 Tisri adalah Sabat yang paling kudus. Jadi ingat baik-baik. Saya sudah jelaskan hal ini. Saya sudah berikan informasi ini. Sabat yang paling kudus adalah Sabat 10 Tisri. Dan Tisri konversi ke kalender modern adalah September-Oktober. Nah, pada waktu itu 22 Oktober 1844 jadi Miller mengganti lagi 22 Oktober 1844 bahwa Yesus akan datang di tanggal itu. Akhirnya apakah Yesus datang? Tidak datang. Ketika Yesus tidak datang, maka terjadi kekecewaan besar kepada pengikutnya. Pengikutnya banyak. Tadi saya sudah bilang. Jadi the second great awakening atau kebangunan rohani yang kedua di abad ke-19. Pengikutnya besar pada waktu itu. Mereka menjadi kecewa, terpecah dua. Begitu. Tahun 1860 berdirilah yang disebut dengan Advent Christian Church, yaitu gereja Advent yang beribadah pada hari Minggu. Nah, ingat baik-baik. Jadi Advent itu bukan hanya ibadah di hari Sabtu, tapi ada juga Advent yang beribadah di hari Minggu. Begitu, namanya Advent Christian Church. Jadi itu didirikan oleh Jonathan Cumming. Jadi 1860, kemudian yang lebih populer mungkin. Tapi gereja ini apakah masih ada? Masih sampai saat ini. Cuma mereka tidak sebanyak kelompok kedua, Seventh Day Adventist Church atau gereja Masehi Advent hari ke-7. Begitu ya. Jadi di sini tahun 1863. Coba kita lihat ini. Jadi karena kekecewaan Yesus tidak datang, maka terpecah dua. Lalu yang kedua itu adalah kelompok gereja Masehi Advent hari ke-7. Yang kita kenal mereka beribadah di hari Sabtu. Nah itu ya. Nanti kita lihat di sini. Nah, cuma persoalan Daniel 8 ayat 14 ini, meskipun salah, tetap dibela oleh salah satu murid daripada William Miller. Jadi pendiri dari GMAHK ini adalah Joseph Bates, Hiram Edson, Ellen dan Joseph White. Jadi kenal, kalau Ellen White itu pasti Anda kenal. Begitu, suami istri ini, Ellen dan Joseph. Tapi Ellen ini lebih terkenal, begitu kan? Ellen White. Gitu. Ellen G. White. EGW gitu ya. Ellen G. White. Nah, salah satu pengikutnya yang bernama Hiram Edson ini memberikan tafsiran baru terhadap teori dari William Miller, yaitu Daniel 8 ayat 14. Menurut Hiram Edson, perhitungan Miller tidak salah, dia bilang. Sekarang saya tanya, di mana tidak salahnya? Coba saya tanya kepada Pak Sainal. Apakah betul tidak salah? Salah. Perhitungan Miller yang mengatakan Yesus datang 1844? Salah, Pastor. Salah. Memang tidak datang. Kenapa harus dibela? Kenapa? Inilah kesalahan yang terus saya bilang dari ajaran yang salah menyebabkan terus praktek yang salah. Tidak dikoreksi ajaran ini gitu, tidak dikoreksi. Begitu ya. Jadi
Di sini kalau kita lihat, dia katakan, Miller katakan cuma kesalahannya Yesus akan datang ke bumi. Sebenarnya hitungannya benar. Bahwa Daniel 8 ayat 14 itu tafsiran Kristus akan memasuki ruang Maha Kudus. Jadi sejak 1844, Kristus masuk ke ruang Maha Kudus. Ini tafsiran yang konyol. Sampai hari ini dipercaya mereka. Yaitu dengan doktrin yang bernama investigative judgment. Investigative judgment ini kan apa nama? Artinya apa ini investigative judgment ini? Investigative judgment ini kayak detektif kan, menyelidiki. Menyelidiki. Jadi penghakiman detektif. Kalau saya mau tafsiran koboynya begitu. Penghakiman detektif begitu. Jadi menurut Hiram Edson ini sampai hari ini orang Advent percaya, ya, Gereja Masehi Advent hari ke-7 percaya bahwa mulai tahun 1844 setiap orang Kristen itu akan dihakimi apakah bisa selamat. Ini konyol nggak? Bagaimana menurut saudara? Apakah orang yang percaya Kristus akan dihakimi lagi tahun 1844? Ya, sudah jalan penghakiman itu katanya. Sekarang saya tanya, bagaimana cara menguji doktrin ini dengan doktrin keselamatan Kristen? Coba, yang sudah belajar doktrin yang saya ajarkan. Keselamatan orang Kristen bagaimana terjadinya? Silakan. Sampai sini saya akan tutup dulu. Saya akan tanya ke teman-teman, bagaimana penafsiran doktrin keselamatan yang kita percayai? Keselamatan itu bagaimana sih prosesnya terjadi? Silakan. Siapa saja. Sebelum kita balik ke Hiram Edson. Ini dipercaya sampai hari ini orang Advent punya doktrin investigative judgment atau heavenly sanctuary. Itu sama. Begitu. Coba siapa aja silakan. Keselamatan dalam yang dipercayai oleh BIC dan ITS. Silakan. Siapa yang mau kasih pendapat? Silakan. Ayo. Bagaimana? Ya, orang yang sudah diselamatkan tidak lagi menghadapi pengadilan atau pengadilan Tuhan. Tidak lagi dihakimi. Tadi kan ada judgment tadi kan. Tidak lagi dihakimi. Mau dihakimi apanya? Tapi konsep kita dulu kita benarkan. Bagaimana caranya kita diselamatkan? Ya, bagaimana? Apa yang terjadi? Rutenya bagaimana? Kita harus lahir baru dulu. Pelan-pelan, satu-satu. Coba Ibu Oike, rute keselamatan itu gimana? Dari mana? Dari apa namanya? Menerima lahir baru dulu. Lahir baru dulu. Terima dulu. Lahir baru dulu. Predestination dulu. Oh ya. Kasih karunia. Bagaimana? Ayo, rute keselamatan. Ayo, rute keselamatan orang percaya bagaimana? Election, pemilihan Allah dulu. Dipilih dulu. Election itu adalah kata kunci. Tapi sebelum jam ke election, saya kasih dia punya rute. Saya kasih rutenya. Yang pertama adalah yang disebut dengan keputusan Allah. Atau predestinasi. Allah menentukan lebih dulu. Ingat, ada dua hal. Jadi Allah menentukan dulu, baru muncul pengetahuan Allah. Siapa yang Allah tentukan? Misalnya Allah menentukan Wanda Dumais untuk diselamatkan. Maka dari penentuan Allah itu muncul foreknowledge Allah. Allah tahu bahwa Wanda Dumais ini akan diselamatkan. Memang dia selamatkan. Bukan akan lagi. Yang ketiga masuk pada election itu. Karena sudah ada dekretnya, sudah ada pengetahuannya, foreknowledge-nya. Makanya election-nya itu turun. Bahwa saya adalah orang yang terpilih. Saya menang lotre. Ini bicara lotre ini. Bukan karena saya baik. Allah hanya pick random.
Apakah Allah pick karena saya orang pintar atau saya orang baik atau saya lahir dari keluarga baik? Tidak kan? Itu murni dari keputusan Allah, namanya monergistik. Monergistik itu tanpa campur tangan Allah. Nah, dari election ini datanglah apa yang disebut dengan apa? Pendamaian. Grace. Apa yang disebut dengan grace alone. Kasih karunia. Lihat, rutenya gitu. Kasih karunia Allah. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang namanya Ferry Gunawan. Gitu. Karena Ferry Gunawan diberikan kasih karunia yang monergistik tadi, makanya Allah menghidupkan orang yang namanya Ferry Gunawan yang dulunya mati rohani, tidak bisa mengetahui firman Tuhan, mata rohaninya buta, hatinya keras membatu. Tuhan lembutkan, lalu diberikan apa yang disebut dengan saving grace. Ya, ini harus sudah ada di dalam kepala kita. Jadi dari kasih karunia muncullah iman yang menyelamatkan. Dari iman yang menyelamatkan, kemudian ada orang memberitakan Injil, gospel calling yang dari luar. Ketika pemberitaan Injil terjadi, maka iman yang sudah diberikan Allah itu akan memberikan respon kepada firman Tuhan, dan kita memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Titus 3 ayat 5 mengatakan, hari itu juga engkau mengalami kelahiran baru. Jadi kelahiran baru itu diberikan oleh Allah, sesudah itu terjadilah keselamatan. Gitu. Tadi Boyke sudah sampai di situ, tapi langsung potong kompas. Begitu. Nah, orang yang sudah diselamatkan tadi karena Allah memilih, apakah orang itu bisa terjatuh dalam panggilannya? Coba. Tidak. Coba renungkan. Bisa nggak orang itu jatuh dalam panggilan? Gunakan logika silogisme. Nggak bisa, karena Allah itu adalah Allah yang sudah menentukan, Allah yang sudah memilih. Masa rencana Allah itu gagal? Emangnya Allah itu pedagang Bitcoin? Saya sudah bilang kan, pedagang Bitcoin nunggu bullish itu atau menunggu bearish. Bullish itu adalah harga naik, bearish itu adalah harganya jeblok begitu. Jadi nggak bisa, Allah itu bukan pedagang pasar loa yang nanti besok-besok harganya naik, besok-besok harganya turun. Allah kita, Allah bukan seperti emak-emak yang jualan ikan di pasar. Begitu, hari ini bulan terang, oh ikannya itu susah, dia harganya dinaikin. Tidak, Allah itu adalah Allah yang pasti. Kalau Allah memilihmu, maka engkau akan dijaga sampai selama-lamanya. Ada amin? Amin. 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 Ya, jadi kita tidak akan jatuh. Makanya doktrin investigatif dari Hiram Edson itu adalah doktrin yang paling konyol yang saya lihat, saya pelajari. Dan doktrin ini sampai sekarang dipegang sama orang Advent ini, doktrin ini. Ini dikatakan ini bahwa mereka katakan Yesus itu berpindah dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Sekarang saya tanya, pada waktu Yesus naik ke surga, Yesus posisinya ada di mana? Silakan. Ada di ruang maha kudus atau di ruang kudus? Ruang maha kudus. Ada di ruang kudus atau di ruang maha kudus? Coba, di mana kesaksian Alkitab bilang apa? Kesaksian Alkitab bilang apa? Ketika Yesus naik ke surga, Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tritunggal tidak pernah berpisah. Ini doktrin Tritunggalnya kacau ini kalau begitu. Mana bisa Yesus ada di ruang kudus lalu masuk ke ruang maha kudus? Katanya di ruang maha kudus itu, makanya dia akan lihat orang yang namanya Ferry, apakah bisa lolos untuk diinvestigasi lagi. Wah, ini kacau ini. Ini ada KPK di surga. Makanya ada detektif. Ini namanya doktrin detektif. Dari orang Advent tidak percaya pada keselamatan mereka. Tanya kepada mereka, apakah mereka percaya keselamatan? Karena mereka terbentur dengan ajaran Hiram Edson. Mereka tidak pernah yakin keselamatan. Saya tanya, kalau engkau tidak lakukan sabat, selamat nggak? Coba tanya kepada orang Advent. Kalau engkau tidak lakukan sabat, selamat nggak? Enggak. Mana Ibu Nona, saya tanya dulu. Kalau menurut orang Advent, apa ajaran yang paling penting di orang Advent?
Sabat, lihat, sabat. Jadi kalau ngomong dengan mereka nggak pernah ngomong tentang Yesus. Yang mereka ngomong itu aja dari 10 tahun lalu sampai 20 tahun lagi sampai nanti 50 tahun depan apa? Sabat ini, sabat Sabtu. Mereka nggak bosan-bosan yang ngomong sabat Sabtu. Padahal sabat itu artinya apa? Sabat Berhenti. Beristirahat. Bukan sabat engkau sibuk main Facebook. Saya tanya kenapa sahabat sibuk main Facebook? Dia bilang memberitakan Injil. Saya tanya Injil apa yang kamu beritakan? Gak ada yang beritakan Injil. Engkau sibuk main Facebook kok engkau bilang bersabat. Orang Yahudi nggak pernah main Facebook saat sabat. Mereka berhenti semua dari kegiatan. Itu namanya sabat. Total berhenti. Makanya Wanda Dumais tidak melakukan sabat. Karena sabat adalah bagian dari apa? Bagian dari apa? Bagian dari misfot. Torat. Misfot berapa? Berapa misfot? 613. 613 hukum. Namanya Law of Moses atau hukum Musa atau perjanjian Sinai. Hukum Musa yang lain apa? Hukum Musa yang lain dari misfot itu apa? Hukum Musa yang lain dari misfot apa? Coba. Yang lain yang kita tahu apa lagi? Apa lagi? Hukum Taurat. Apa lagi, Pak Taurat. Ya, Taurat apa Taurat itu? Memang ini namanya Taurat. 613. Makanan haram. Makanan haram. Sunat. Persepuluhan itu adalah part of misfot gitu. 613 misfot. Nah, yang namanya sabat itu berdiam. Anda cuma pergi ke sinagog. Anda pulang ke rumah. Anda tidak boleh lakukan apa-apa. Berhenti. Jadi kalau sabatnya terjadi hari Rabu, Anda berhenti di hari Rabu. Kalau sabatnya terjadi di hari Kamis, Anda berhenti di hari Kamis. Ada 2 sabat utama Israel. Sabat yang pertama apa? Hagadol. Sabat Hagadol. Hagadol artinya apa? Hagadol. Hagadol artinya apa? Sabat besar. Sabat Hagadol adalah sabat pertama. Kapan sabat pertama itu terjadi? Kapan? Hari Sabtu, 10 Nisan. 10 Nisan. Hari Sabtu. 10 Nisan. Di mana Pak sabat Hagadol itu, Pak? Nanti bolak-balik telepon terhadap. Di mana Pak Remar? Waktu itu di Mesir, Pak. Dijawab BA aja ya. Di Mesir. Mesir, Pak. Pertama sahabat Hagadol. Hidupnya lagi belajar. Bagaimana? Ya. Di Mesir. Belum ada Masih di Mesir. Persiapan mau Mesir. Saya tanya. Abraham melakukan sabat enggak? Tidak. Saya tanya, coba. Tidak. Tidak. Ishak melakukan sabat kan? Pak Wanda putus-putus ya ini. Pak, putus, Pak. Sinyalnya jelek ya. Ya, Pak Wanda putus-putus. Pastor Wanda putus-putus. Hilang. Ya udah digantiin aja Pak. Mary, ayo. Ulang ya. Pak Raymar pimpin dong Pak Raymar. Muncul lagi udah suaranya aja. Ulang lagi. Nah, kita Pastor Wanda putus-putus Pastor Wanda. Hilang-hilang suaranya. Kak Oike kan tuh di Advent tuh. Kak Oike tuh di Advent. Kenapa Wanda? Kan udah nggak lagi. dengar suara. Putus-putus Pastor Wanda. Gambarnya hilang putus-putus. Putus? Ya putus Pastor. Putus? Putus nggak ada gambarnya. Gambarnya juga nggak ada. Gambarnya pun nggak ada. Yang bermasalah ini Australia nih bagian Pastor Wanda.
bukan bagian Pak Aan sama Pak Ferry. Kang Agus itu Kang Agus Putus nggak? terusnya Halo, Kang Agus. masih putus-putus nggak? Iya putus Bu. Suaranya kedengaran, gambarnya keluar. Gambar nggak keluar? Iya, Iya, gambar sudah ada. Ya, Sudah bagus ya, ada. Sudah kan? Sudah ada Oke. ya. Sudah ada. Iya. Hari Sabtu biasanya connection memang agak susah karena nggak tahu ya, banyak yang pakai mungkin. Oke. Adi, saya ada sebelum saya panggil Pak Agus, ada Ibu Hana. Hana Puji Astuti, boleh dibuka Bu kameranya biar kita bisa kenalan. Ya, Ibu Ya, Hana, terima dari kasih. mana Ibu Hana? Boleh Halo, Shalom. Saya ada di Maranatha Ibu. Maranatha. Ya, Maranatha Bu, jangan Salom. Salom Oh iya, kita Maranatha, biar, ya. ya. Ibu dari mana Ya, posisi? saya ada di Tapanuli Utara. Tapanuli Sumatera Utara, Medan. Terima kasih. Ibu tahu dari mana kita punya kegiatan? Facebook. Kebetulan kan pas saya cek, oh ini menarik sekali, makanya saya mencoba untuk bisa belajar juga begitu. Baik, puji Terus Tuhan. barusan gabung ini. Iya, terima kasih ya. Kelewatan. Terima kasih Bu Hana. Ibu Hana sering ikut kita punya pengajaran di Facebook, sering lihat video atau tulisan, sering baca, apakah? Nah, Baru saja, kebetulan saya juga dapatnya dari suami saya. Terus Oh. kemudian suami saya yang sudah gabung siapa mempelajari suami Ibu? Suami Lukas Ibu? Arta Hutauruk. Oh iya, tahu saya. Dia berteman juga di apa namanya itu, apa Di namanya? komen ya. Bukan, selain di Facebook, apalagi satu di Instagram. Oh, Instagram. Ya, di Instagram, terus di Facebook, Pak Arto Hutauruk. Iya. Sering saya lihat. Rupanya dari Tapanuli Utara ya. Tepatnya di mana Iya. Tapanuli Utara itu? Tepatnya posisi. Ibu kotanya Tarutung Utara. Oh, berarti ini ada di Tarutung posisinya. Iya. Masih Tarutung. Oke. Iya. Ada Ibu Rina Siahaan juga. Nanti kapan-kapan bisa kenalan. Begitu ya. Kemudian ada Pak Reimer Subayak juga di sini. Begitu ya, nanti bisa kenalan. Tapi mereka tidak tinggal di Medan, tinggal di kota-kota yang lain. Pak Reimer di Sukabumi dan Ibu Rina di Sintang. Ibu Rina Siahaan, tapi sekarang ada di Batam. Oke, kita ulangi lagi. Selamat bergabung ya Ibu Ibu Hana Puji Astuti. Kemudian ulang tadi mengenai Sabat. Sekarang Pak Agus, saya tanya nih, Sabat Hagadol. Sabat apa itu artinya Pak Agus? Sabat Hagadol, silakan. Sabatnya sabat besar. Sabat besar, bukan sabatnya sabat. Sabatnya sabat itu, sabat yang paling kudus adalah sabat Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur itu 10 Tisri. Ingat, 10 Tisri. Ada 3 kan, saya ulangi ya, supaya kita di kepala kita ada. 3 perayaan utama orang Yahudi. Orang Yahudi harus pergi ke Bait Allah, ke Yerusalem setahun 3 kali. Ulangan 16 ayat 16. Yang pertama, perayaan apa? Tanggalnya juga disebutkan. Perayaan apa? Yang pertama perayaan roti tidak beragi. Jadi Pesak atau Paskah dan perayaan roti tidak beragi itu tanggalnya sama. Itu dua-duanya di tanggal yang sama. 14 Nisan, dua-dua. Begitu. Karena Pesak itu dirayakan lalu sudah mau tanggal 15 kan, Pesak itu jadi berbarengan begitu ya, 2 malam kan, twilight itu 2 malam 1 hari itu, jadi itu sama tanggalnya. Jadi 14 Nisan adalah Pesak dan juga hari raya roti tidak beragi. Kemudian yang kedua hari raya apa? Jadi harus pergi ke Yerusalem. Kedua hari raya apa? Pak Sainal, hari raya apa? Tanggal dan bulannya, silakan. Namanya. Raya apa? Rosasana. Bukan, hari raya gereja itu, hari raya perayaan gereja mula-mula. Perayaan gereja yang dari pendeta besar itu, ulang tahun gereja.
Pentakosta. Jadi yang kedua adalah Pentakosta atau Sapot. Ya, Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal. 15 Tisri. 15. Tisri. 15 No, Tisri kan jauh. Tisri jauh. Kalau Nisan itu berdekatan dengan apa? Ya kan? 6 Sifan. Ingat baik-baik. Jadi 14 Nisan, 6 Sifan, Sapot. Kemudian yang ketiga mereka pergi ke Yerusalem hari raya ketiga. Sukot, betul Pak Ferry. Tanggal berapa Pak Ferry? Tanggal berapa? Pak, Sukot tanggal berapa ya? Tanggal berapa? 10 Nisan. Salah. Lupa Pak. Baru dirayain kemarin Pak. 10 kan tadi baru saya bilang 10 Tisri Yom Kippur. 15 Tisri. 15. Ya, hari Sukot, hari Pondok Daun atau perayaan apa? Tuayan akhir. Jadi di bulan Tisri itu ada hari raya yang penting, yaitu 1 Tisri Rosh Hashanah, 2 Tisri juga Rosh Hashanah yang kedua, kemudian 10 Tisri itu Yom Kippur, hari raya pendamaian, kemudian 15 Tisri hari raya Sukot. Begitu. Jadi harus ingat ini. Karena apa? Karena ada keterkaitan. Nah, tadi saya tanya ke Pak Agus. Pak Agus, Sabat pertama kapan? Sabat pertama 10 Nisan. Disebut Sabat Hagadol. Gadol itu besar. Begitu. Jadi kalau imam besar disebut Kohen Gadol, gitu kan? Gadol kan besar, bahasa Ibrani. Begitu. Terus sebentar. Terus apa itu Sabat yang pertama itu? Kenapa Pak Agus Sabat pertama itu dirayakan 10 Nisan? Kenapa disebut Sabat pertama, Sabat Hagadol? Kenapa? Silakan, kita harus tahu. Karena 14 Nisan pas 10 Nisan, Pak? 14 Nisan ya. 10 Nisan. Oh, 10 Nisan. 10 Nisan, Sabatnya 10 Nisan. Sabtu kan? Sabat Hagadol itu 10 Nisan, harus hari Sabtu. 10 Nisan. Kenapa 10 Nisan itu Sabat pertama? Kenapa? Pak Jainal, kenapa? Keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Keluarnya yang lain. Kenapa Sabat itu Sabat Hagadol? Pak Remar. Persiapkan kambing untuk menyimpan di kandang untuk persiapan Paskah. Ya, kenapa? Kenapa? Karena mau Exodus, Pak. Ya, karena mau Exodus. Kenapa Sabat itu? Kenapa? Kenapa disebut Sabat? Kenapa Bu Ella? Kenapa disebut Sabat pertama? Bu Nona, kenapa disebut Sabat pertama? Karena orang Israel nggak pernah merayakan Sabat selama itu. Baru hari itu mereka merayakan Sabat. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang Sabat itu sudah dimulai dulu dari Adam dan Hawa, yaitu pikiran konyol. Tidak ada Sabat itu. Makanya Kejadian 2 ayat 2 itu bukan perintah. Coba lihat. Kejadian 2 ayat 2. Saya kasih lihat. Kejadian 2 ayat 2. Ini kan. Coba baca bahasa Indonesianya bilang apa. Kejadian 2 ayat 2. Silakan. Yang sudah ketemu dibaca. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Berhenti kan? Apakah di situ ada perintah? Tidak ada. Nggak ada perintah. Itu adalah sebuah statement. Saya pindahkan ke sini. Jadi hati-hati membaca Alkitab itu sama seperti persepuluhan. Di dalam Kejadian 14 ayat 20 nggak ada perintah mengenai persepuluhan. Jadi sebuah pernyataan dengan sebuah perintah berbeda ya. Itu ya. Lihat. Ini oleh orang Advent dibangun sebuah dalil bahwa Sabat itu sebelum manusia katanya jatuh dalam dosa, Tuhan sudah perintahkan Sabat.
Jangan dulu. Dan juga di sini kan kita lihat di sini kata, lihat di sini. Kata wayisbot. Ini kan kata wayisbot nih, wayisbot. Wayisbot kan ini artinya berhenti. Ingat, kalau yang sudah belajar bahasa Ibrani, soresnya itu apa? Sin, bet, dan tau. Sin betau, betul. Sin betau ya, saya besarin nih. Nih, yang sudah belajar bahasa Yunani nih, bahasa Ibrani nih, 3 kata nih, lihat. 3 katanya, sin, betau. Kemudian dia ada apa di sini? Ada prefiksnya wow dan ada prefiksnya yod di sini. Dalam bentuk kal kan ini, dalam bentuk kal. Jadi ada di sini ada wow-nya, kemudian ada yod. Jadi kan sini wayisbot. Wayisbot itu kan artinya berhenti, beristirahat. Jadi sabat itu sin betau. Itu artinya sabat. S B T. Kalau dalam bahasa Ibrani kita belajar itu sores kita tambahkan A. Coba Pak Ferry kan yang jago. Jadi S ditambah A itu ya bacanya apa? Sabat. Bacanya sabat. Ngerti ya Pak Zainal ya? Gampang. Kalau cari kata dasar dari bahasa Ibrani, lihat nih kata dasarnya nih. Sin betau. SBT tinggal ditambah A. Untuk kata kerjanya jadi sabat. Sabat. Udah gampang sabat. Sabat tidak berarti hari Sabtu. Ini bukan menunjuk hari Sabtu. Jadi dengan gampang kita akan memberikan sebuah argumen bahwa sabat itu bukan hari Sabtu. Sabat bisa terjadi kapan saja. Gitu. Kalau memang ada perintah untuk berhenti, maka harus berhenti. Begitu. Nah, perintah untuk melakukan sabat Sabtu terjadi kepada orang Israel. Tadi saya sudah bilang, apa namanya? Mitzvot. Law of Moses atau Torah. Berapa banyak Torah itu? 613. Iya, itu. Jadi diantaranya itu tidak makan makanan haram, berhenti pada hari Sabtu, persepuluhan, disunat, kemudian macam-macam lagi, ada 600. Saya ada semua aturan itu saya ada, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Oke, sampai sini dulu. Bagaimana dengan penjelasan ini? Silakan yang ingin memberikan komentar. Sebelum kita lanjut, masih ada beberapa lagi. Itu yang tadi yang tulisan itu, yang sejak 1844 Yesus pindah dari ruang kudus ke Maha Kudus. Itu dari siapa, Pak? Hiram Edson. Oh, Hiram Edson. Awalnya itu tafsiran dari Miller. Jadi ingat, William Miller ini mendirikan gerakan Adventis. Gitu, orang yang senang menyelidiki nubuatan kedatangan Yesus. Tapi dia tidak pernah belajar teologi. Jadi dia menafsirkan Daniel 8 ayat 14 sebagai masa 3.200 berapa tadi? 2.300 sebagai tahun di mana Yesus akan datang. Jadi dia menghitung dari 457 perintah Artasasta gitu. Untuk membangun Yerusalem, gitu, dia tambah dengan 2.300 sampai pada tahun 1844. Nah, ketika Yesus tidak datang, pecah dua gerakan Miller ini, pecah Advent Kristen sama Advent hari ke-7. Advent hari ke-7 pendirinya adalah Joseph Bates, Hiram Edson, Ellen White dan suaminya Joseph White. Gitu, gampang kan? Saya berikan sebuah metode kita mengingat saja. Jadi kita di mana-mana kita akan hafal ini. Nah, oleh Hiram Edson ini, salah satu murid Miller ini, gitu, dikatakan Miller itu tidak salah waktu menafsirkan Daniel 8 ayat 14.
sebenarnya yang dia salah menghitung kedatangan Tuhan. Tapi sebenarnya itu Yesus belum datang, cuma Yesus berpindah tempat dari ruang kudus ke ruang maha kudus. Makanya saya bilang. Bisa tahu Pak dia? Hah? Kok bisa tahu pindahnya? Ya itu, karena ngawurnya dia itu. Kok bisa tahu Yesus pindah dari ruang kudus ke ruang maha kudus? Itu dipercaya oleh orang Advent sampai hari ini. Makanya doktrin keselamatan mereka nggak jelas. Kenapa? Karena sejak 1844, ini doktrin ini sampai hari ini menjadi doktrin dasar orang Advent hari ke-7. Bahwa sejak 1844, Yesus sudah ada di ruang Maha Kudus, maka Yesus sedang menjadi detektif. Yang menyelidiki, oh Kristen ini, dia belum layak dia, walaupun dia sudah diselamatkan. Bagaimana ini? Bentrok. Keselamatannya, orang sudah percaya kepada Yesus, sudah dipilih oleh Tuhan jauh dalam kekekalan, lalu Yesus itu bawa kaca pembesar untuk melakukan tugas detektifnya. Seleksi. Periksa. Melakukan seleksi. Ini bukan seleksi mau calon penatua ini di Gemim, ini diseleksi satu-satu, periksa. Oh, ini sudah menikah 2 kali nggak boleh, jadi majelis batal begitu. Itu dulu banyak itu orang yang terpilih tiba-tiba setelah diperiksa berkas-berkasnya, oh dulu pernah menikah 2 kali, oh batal begitu. Bukan begitu. Ini keselamatan yang Tuhan sudah tentukan. Apa yang sudah Tuhan tentukan, maka itu terjadi. Masa keputusan Tuhan akan menclok bertentangan dengan predestinasi. Ingat, predestinasi aja. Saya sudah dipredestinasikan. Ayo kita katakan dengan mantap. 1, 2, 3. Saya sudah dipredestinasikan. Iya, nggak mungkin engkau tidak dipredestinasikan kalau engkau ada di sini. Kan saya bilang, kalau engkau ada di sini, engkau tidak ada di sana. Kalau engkau ada di sana, engkau tidak ada di sini. Makanya ada lagunya, ku mau di sana, ku mau di sini. Itu kan orang Pentakosta bilang, ayo katakan, ku mau di sana. Ayo sekali lagi, ku mau di sini. Begitu kan? Ya nggak bisa itu. Makanya predestinasi itu menentukan. Kalau engkau hari ini ada, engkau ada di sini. Berarti tidak ada di sana. Begitu kan? Begitu kan? Bisa jelas nggak kata-kata ini? Jadi kalau ditentukan di sini, engkau tidak ada di sana. Itu Tuhan menentukan dengan rapi. Apakah engkau percaya engkau dipredestinasikan Tuhan hari ini ada di sini, di Zoom ini? Amin. Amin. Iya. Pada jam ini engkau ada di sini. Itu namanya predestinasi. Bukan sekedar Tuhan Maha tahu, tapi Tuhan menentukan jalan hidupmu. Begitu. Jadi apa yang terjadi dalam hidup kita ini sepenuhnya dikontrol Tuhan. Sehingga kita nggak bisa bilang bahwa Tuhan tidak pernah mengontrol salah satu pun. Ada yang terjadi karena kepleset. Begitu. Karena engkau lahir, dulu mamamu kepleset. Karena engkau lahir dulu, mamamu karena tiba-tiba cuma ya sebenarnya nggak mau sama papamu, benci sekali, tapi ya sudahlah, kasihan ya, nggak bisa begitu. Sudah ditentukan oleh Tuhan. Itu namanya predestinasi, dan predestinasi Tuhan itu tidak pernah gagal. Jadi makanya bagaimana menyikapi doktrin investigasi judgment ini, doktrin detektif. Doktrinnya orang Advent, doktrin detektif dari orang Advent. Bagaimana ini? Yesus sekarang jadi main detektif di ruang kudus. Bagaimana? Apakah itu doktrin Alkitabiah? Apakah doktrin itu Alkitabiah? Tidak. Bagaimana Pak Ferry? Alasannya Pak Ferry? Ya masa ya itu masa Yesus udah suci masuk dari ruang maha suci, dari ruang kudus ke maha kudus, Pak. Di surga tidak ada ruangan itu lagi. Dulu adanya di tempel. Tempel itu ada ruang kudus dengan ruang maha kudus. Ada juga di tabernakel, tabernakel ada. Ini kekacauan ini. Advent punya ajaran. Mereka katakan bahwa hari Sabtu akan ada sampai kekekalan. Sekarang saya tanya, di hari kekekalan, di tempat yang kekal ada hari Senin nggak? Tidak. Ada nggak hari Senin di surga? Hah? Nggak ada. Kalau ada hari Sabtu di surga, berarti ada hari Senin di surga, berarti ada hari Minggu. Nanti di surga ada 2 kelompok. Ada kelompok
Ada yang kelompok hari Minggu dan ada kelompok hari Sabat. Nah, Anda pilih. Ini surga macam apa nih begini? Ada hari Sabtu dan hari Minggu. Ini memangnya nonton bioskop ini. Itu jam yang Sabtu ya, atau Bu Nona gitu. Bu Nona, bagaimana Bu Nona? Ada yang sesi hari biasa dan ada sesi hari Sabtu. Bu Nona kan Sabatnya juga hari Sabtu. Libur ya. Bagaimana? Itu cuma saya aja, Pak, karena saya cuma bisanya hari Sabtu. Ya itu kan. Makanya Sabat nggak bisa begitu. Kalau mereka membangun doktrin di Yesaya 66 dikatakan Sabat itu akan tetap katanya sampai di kekekalan. Kita nggak bisa tafsirkan begitu. Itu konyol sekali. Kenapa? Kekal itu tidak mengenal pembatasan waktu. Sekarang hari Sabtu juga adalah hari penyembah berhala. Hari Minggu juga adalah hari penyembah berhala. Semua hari 7 hari ini sudah dipakai oleh penyembah berhala untuk menyembah Tuhan. Apakah kita tidak boleh beribadah di salah satu hari? Sekarang saya tanya, hari apa yang aku bisa beribadah yang bebas dari berhala? Saya tanya. Tidak ada semua hari sudah dipakai. Semua. Ya. Kalau bisa beribadah hari Minggu karena nggak ada kegiatan lah. Iya, karena hari Minggu adalah hari libur. Begitu, hari Minggu adalah hari kita beribadah, begitu. Jadi saya sebenarnya tidak menentukan hari kita harus ibadah hari Minggu. Ya kalau Anda bisa ibadah hari Senin, ya silakan aja. Tapi konyol-konyol saya mau ajak Anda ibadah hari Senin. Pak Jainal bilang, "Aduh, ini pastor, saya ini ada bisnis besar hari Senin." Pak Han juga bilang, "Waduh, pastor, saya ada 2 kerjaan. Bagaimana, pastor?" Jangan, Pak Han. Harus ikut Tuhan. Kerjaan itu menyusul. Tuhan akan berkati. Kalau engkau tidak taat pada Tuhan, maka engkau tidak diberkati. Ada amin? Amin. Begitu lagi pergi. Begitu kan? Ya nggak bisa begitu. Ya begitu. Saya aja, ayo Boyke. Terus habis amin perpuluhan nyusul. Saya aja Boyke hari Selasa Boyke. Hari Selasa pastor Kapurung banyak sekali order di hari Selasa. Bagaimana ini? Saya langsung bilang orderan. Nggak bisa Boyke. Harus stop itu. Harus stop. Hari itu adalah hari yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau engkau tidak lakukan, engkau tidak diberkati. Saya ajak Pak Ferry. Pak Ferry bilang, "Pastor, setiap hari saya aktif. Nggak ada hari yang tidak bekerja." Bagaimana? Susah. Ada orang-orang yang harinya tiap hari dia kerja. Bagaimana engkau mau paksa itu nurse di rumah sakit? Engkau mau paksa itu tentara harus beribadah? Kan nggak bisa. Makanya ada orang tertentu yang liburnya bukan di hari Minggu. Ya kita susah. Begitu ya. Kita sendiri yang menentukan hari apa. Begitu ya. Kita sepakatlah hari Minggu itu jangan tuduh-tuduh di paus yang ganti-ganti hari gitu. Oh iya, ada paus yang mengganti hari Minggu itu. Sekarang gereja mula-mula yang beribadah di hari Minggu itu gereja mana? Sekarang saya tanya. Antioquia ya. Gereja orang-orang Gentiles. Gereja orang-orang Gentiles. Jadi mereka sudah beribadah di hari Minggu. Coba satu ya. Kita lihat satu ayat. Kita lihat Kita lihat di sini gereja di Troas, ya. Gereja di Troas, coba cek Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Coba baca Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sungguh sampai tengah malam. Berlangsung sampai tengah malam. Kita analisa teksnya. Pertama dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu. Yom Rishon. Yom Rishon itu hari pertama. Hari apa itu hari pertama? Hari pertama hari apa Pak Jainal? Hari Minggu. Ya, hari pertama itu hari Minggu loh. Ingat baik-baik, bukan hari Senin, Jadi ketika di Alkitab bilang pada saat Tuhan menjadikan langit terang itu, maka dimulailah hari pertama.
itu adalah hari Minggu. Begitu. Hari Satu. Gitu. Yom Rishon itu hari Minggu. Jadi di sini hari Minggu. Lalu yang kedua, ada apa di hari Minggu itu? Memecah-mecahkan roti. Memecahkan roti. Memecahkan roti. Apa itu? Memecahkan roti itu apa? Perjamuan. Harus dilihat memecahkan roti ini dari konsep mula-mula. Dari konsep ya, Jemaat dari mula-mula. konsep kisah ya, dari konsep kisah para rasul 4. Coba lihat. Kisah para rasul. Kisah para rasul 4. Kisah para rasul 4. Ayat berapa? Kisah para rasul 4, bukan dong. 2. Kisah para rasul berapa? Kisah para rasul 2 ayat 2. Cara hidup jemaat yang pertama. ya, ayat yang Ayat 44. mereka bertekun dalam pengajaran. Ayat 42 kan? Mereka bertekun, kisah 2 ayat 42, Ya. mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berdoa. Waktu saya berdiskusi dengan orang Advent, makanya saya bilang, makanya jangan panggil-panggil saya lagi diam-diam dipanggil-panggil ke grupnya orang Advent. Ya, saya bilang salah kalian sendiri, dipanggil nama saya, ada yang manggil nama saya. Saya lihat, oh ada yang manggil terus undang, saya masuk ke situ, saya tunjukkan ayat itu, dibilang katanya itu perjamuannya tidak memakai anggur. Waduh, ini tafsirannya kacau sekali. Apakah ada perjamuan kudus yang tidak memakai anggur? Apakah ada perjamuan kudus yang tidak memakai anggur? Ya nggak ada perjamuan kudus itu. Satu paket, memecahkan roti dan minum anggur. Itu namanya penafsiran apa? Penafsiran apa? Penafsiran apa? Penyebutan sebagian untuk memaksudkan seluruhnya. Apa? Saya pernah ajarkan. Sistematik. Antitype. Bukan. Alegoris. Bukan. 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 Apa namanya apa? Ayo. Penafsiran apa? Penafsiran apa? Saya kasih PR kalau tidak dapat ini minggu depan dikasih tahu. Iya, namanya apa? Penyebutan sebagian untuk memaksudkan seluruhnya. Apa? Menggunakan penafsiran apa? Ayo. Kalau nggak hafal, cari tahu. Saya sudah tulis. Apa ya? Saya sudah tulis ini. Saya sudah ajarkan lama. Jadi perjamuan Tuhan itu memecahkan apa? Bukan literal kan? Literal. Sistematik kali Pak. Sistematik kali ya? Bukan. Saya pernah khotbahkan tentang doa Bapa kami, meminta roti. Ya. Berarti bukan hanya roti. Orang Indonesia ya kalau makan roti belum kenyang. Harus makan nasi. Gitu. Berarti roti itu berbicara tentang hal yang lebih besar. Jadi menyebut satu tapi mengartikan yang besar. Ayo, penafsiran apa? Ini perjamuan Tuhan menyebut memecahkan roti. Kok nggak disebut meminum anggur? Emang di Kejadian 2 ada menyebutkan anggur? Enggak kan? Tapi apakah memecahkan roti tidak menggunakan anggur? Sekarang saya tanya. Menggunakan. Karena apa? Dia tidak sebutkan itu. Karena dia percaya orang sudah paham itu perjamuan kudus itu adalah satu paket yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi ada itu orang Advent konyol, saya bilang begitu, dia bilang itu bukan perjamuan, itu hanya memecahkan roti. Loh, sekarang saya tanya ke kamu, saya balikin pertanyaan, coba sebutkan ke saya ada perjamuan kudus dilakukan di hari Sabtu. Ada nggak Anda temukan di Alkitab perjamuan kudus dilakukan di hari Sabtu? Hari Sabat. Nggak mungkin orang Israel pergi ke sinagog, mereka melakukan perjamuan kudus. Kenapa? Karena sinagog tidak mengenal perjamuan kudus. Sinagog tidak mengenal perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu adalah perjanjian baru. Perjanjian baru yang Yesus ajarkan kepada kita.
Iya kan? Dia bilang inilah perjanjian. Lakukanlah perjanjian ini sampai aku datang yang kedua kali. Bisa jelas sampai di situ? Saya kira ini yang tadi jadi PR ini. Apa? Penafsiran PR, ya. apa? Penafsiran apa? Penafsir sudah banyak saya kasih tahu kan. Untuk memaksudkan seluruhnya ya. PR. Ya, penyebutan cuma kata itu aja. Ada kata cari saya sering pakai itu. Saya sering pakai itu. Di persepuluhan saya sering gunakan juga itu. Gitu. Menyebutkan sebagian tapi artinya itu keseluruhan. Oke, baik. Sekarang ada lagi kita mau sampaikan. Jadi konsep ini harus dilihat ini. Jadi kalau engkau melihat ajaran-ajarannya dari Advent itu adalah law. Law ini apa? Hukum Taurat. Jadi mereka akan selalu bicara hukum Taurat. Hukum Taurat itu padahal apa? Ada berapa? Sekali lagi hukum Taurat itu apa? Mosaic law. Oke, atau Misfot. Atau apa? Hukum-hukum Musa, law of Moses. Begitu. Jadi kita tidak terikat pada law. Jadi sekarang saya tanya, apakah orang yang diselamatkan Tuhan, kalau dia tidak melakukan Sabat Sabtu, keselamatannya gugur? Sekarang saya tanya. Tidak sama sekali. Karena law tidak berlaku bagi kita. Jadi Sabat Sabtu ini tidak berlaku. Jadi saya akan tulis begini. Ya, tidak berlaku. Kemudian second coming ini juga kita sudah bahas tadi, second coming-nya Miller ini tidak jelas. Begitu. Nah, orang Advent ini mengajarkan holistic human nature ini. Ini holistic human nature ini mereka ada di makanan-makanan yang kosher, diet dan sebagainya, begitu ya. Jadi ya itu biasa aja itu. Kemudian conditional immortality. Apa ini conditional immortality sekarang? Secara cepat. Orang yang tidak percaya itu langsung kaput gitu ya. Ya, orang yang tidak percaya itu langsung destroy. Padahal dalam pemahaman kita, eskatologi kita, kapan orang yang tidak percaya itu destroy? Sesudah penghakiman yang penghakiman yang kedua, ya kan? Akhir. Ya kan, penghakiman tahta putih, kebangkitan yang kedua. Begitu, dihakimi untuk dihukum. Begitu. Jadi ini nggak bisa. Ini heaven sanctuary ini sama dengan investigative judgment ini, doktrin detektif. Yesus adalah detektifku, gitu kan? Gitu kan? Ini kayak anak-anak aja ini punya lagu ini. Aku seorang kapiten lain itu. Kemudian ini remnant ini. Nah, ini orang Advent hari ke-7 menyebut mereka itu adalah remnant, sisa-sisa. Padahal yang disebut remnant itu siapa? Penyebutan remnant menunjuk kepada orang Israel. Bukan kita. Nggak ada remnant dari orang non-Yahudi. Remnant itu tersisa. Bahwa sekalipun dia bilang, Tuhan bilang, banyak orang Israel yang berbalik, tapi aku tetap menyisakan sekumpulan kecil orang Israel. Jadi tetap orang Israel akan diselamatkan. Tetap namanya bangsa. Walaupun jumlahnya itu Tuhan yang tahu berapa banyak Tuhan akan selamatkan. Begitu. Baru ini. Nah, kalau di Advent itu ada spirit of prophecy. Nah, ini nubuatan. Mereka mengaku bahwa mereka percaya Alkitab itu adalah firman Allah yang diinspirasikan, tapi mereka mempraktekkan nubuatan, nabi. Begitu. Siapa nabi yang terbesar mereka? Ellen G. White. Ellen White. Pokoknya saudara kalau bicara dengan orang Advent, Anda sudah menyinggung Ellen White. Itu dia itu sudah mencret dia itu. Karena apa? Dia sudah ganas sekali sama Anda. Kalau Anda menghina dia itu sama seperti padahal mereka kenal aja enggak dia. Kenal aja enggak tahu ajarannya aja dia enggak tahu. Jadi Ellen White itu katanya sudah menubuatkan 5.000 nubuatan katanya. Dan makanya mereka itu kalau kita menganut doktrin apa? Faith. Ya kan?
Faith. Ini ada pertanyaan Pak Agus ini kan. Faith. Apa faith itu? Final. Final, absolute, Absolute, infallible, ineran, infallible, theos penultos. Kemudian ineran, Infallible. ineran, infallible, dan theopneustos. theopneustos. Coba di sini ada ibu itu, coba kita jelaskan. Siapa yang mau jelaskan ini? Apa artinya doktrin faith ini? Silakan. Final artinya apa? Pak Ferry, silakan Pak Ferry. Final ya nggak ada kitab Kejadian, ya dari kitab Wahyu udah selesai, nggak ada lagi. Sudah selesai ya. Jadi kita final itu sudah selesai. Habis. Tidak ada firman yang baru. Jadi kalau kita mau menguji dengan spirit of prophecy ini apa? Gagal. Benar nggak spirit of prophecy ini? Gagal. Enggak. Ini model sama juga ini dengan model karismatik ini. Sama. Roh nubuatan tapi mereka roh nubuatan. Jadi makanya ada kebaktian nubuatan. Ada pokoknya macam-macam ini nubuatan. Jadi nubuatan tentang apa-apa itu mereka nubuatin itu. Jadi kita tidak menganut itu karena sudah selesai. Kemudian apa? Absolut apa? Pak Sainal, absolut apa? Benar. Masih kurang kuat. Absolut itu apa? Teguh. Silakan yang Kuat. lain. Yang lain, absolut itu apa? Absolut itu mutlak. Mutlak, ya, teguh mutlak. Jadi firman Tuhan ada 3 berada di atas semua, di atas segalanya. Kebenaran yang dianggap manusia, kebenaran apapun. Jadi firman Tuhan itu absolut. Gitu. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita ikuti, apa yang tidak dikatakan kita tinggalkan. Nah, itu artinya berjalan di jalan yang sempit. Gitu. Kalau Tuhan bilang tidak, kenapa kita harus lakukan? Walaupun orang banyak bilang oke, tapi firman Tuhan itu adalah kata terakhir dalam hidup kita. Begitu, bisa nggak? Ya itu absolut ya. Absolut. Kemudian ineran. Tidak pernah salah. Oke, ineran itu tidak ada kesalahan. Gitu ya. Ineran. Error. Kayak ini kan in error. Begitu. Ineransi. Ketidaksalahan Alkitab. Ketidaksalahan wahyu Allah. Jadi kalau Alkitab tidak ada salah, kita hanya menggunakan sumber yang tidak ada salah. Jangan menggunakan sumber-sumber lain. Mau jelaskan Yesus, Anda cari buku yang lain. Ya salah. Jelaskan Yesus dari Alkitab. Jelaskan surga dari Alkitab. Jelaskan neraka dari Alkitab. Jelaskan keselamatan dari Alkitab. Jelaskan persepuluhan dari Alkitab. Begitu. Semuanya sudah ada. Begitu. Jelaskan tentang konsep apa? Penebusan dari Alkitab. Begitu. Gitu. Hukum Taurat dari Alkitab. Kemudian infallible. Tidak mungkin salah. Tidak punya peluang untuk salah. Untuk berbuat salah. Jadi tidak ada revisi. Maksudnya yang kita revisi itu apa? Ini berbicara tentang apa ini? Berbicara tentang Alkitab, terjemahan atau Alkitab bahasa asli? Bahasa asli. Bahasa asli. Iya, kalau Alkitab terjemahan bisa salah. Jadi ya jangan heran gitu. Kalau ada kesalahan ya kita maklumi. Begitu. Kita hargai pekerjaan mereka, tapi kalau salah ya kita bilang salah. Gitu. Gitu. Makanya berarti harus melihat kepada Textus Receptus ya, Pastor. Textus Receptus untuk bahasa asli, baru. Untuk perjanjian lama Masoretic Text. Jadi ada dua MT, ada MT Pak Zainal. Ya. MT Masoretic Text, dan ada TR, Textus Receptus. Begitu. Kemudian terakhir nih Theopneustos. Apa? Nafas Allah. Nafas Allah. Jadi maksudnya bagaimana tuh nafas Allah? Diri Allah. Yang keluar dari diri Allah. Diri Allah sendiri. Diri Allah sendiri. Firman Tuhan itu diri Allah sendiri.
Jadi kalau kita ingin bertemu dengan Allah, cara bertemunya bagaimana? Lewat firman. Melalui firman Tuhan. Bukan cari-cari hadirat Tuhan. Mau cari di mana hadirat Tuhan? Begitu. Biar engkau punya bulu-bulu apa itu? Bulu-bulu kuduk berdiri. Bulu kuduk berdiri gampang dibikin bulu kuduk berdiri. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Saya punya dari terang digelapkan saja udah berdiri bulu kuduk. Bukan, ada cara membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana? Ada yang tahu nggak? Saya ada cara. Disugesti. Naikkan kuncinya. Oh, naikkan. Bukan begitu. Bukan. Sekarang saya ajarkan cara membuat bulu-bulu kuduk berdiri. Caranya gampang. Ambil penggaris plastik. Ya, taruh di sini plastik, taruh di sini. Coba Anda rasa bulu-bulu kuduk Anda akan berdiri. Anda giniin dia berdiri sendiri. Berdiri bulu kuduku, berdiri bulu romaku. Katanya, kalau anda mau berdiri itu gampang, nggak usah pergi gelap-gelap Pak Zainal. Memang sih kalau yang gelap-gelap itu bisa berdiri. Kalau anda mau menguji bulu-bulu kuduk berdiri ya pergi ke kuburan bisa, begitu. Nonton film horor bisa. Begitu. Tapi yang paling gampang nggak usah gitu. Ambil penggaris, giniin. Dia berdiri sendiri. Tes kalau nggak percaya. Ya, apaan ketawa. Penggaris yang plastik itu. Penggaris plastik dia ada magnetnya. Dia akan tarik semua Anda punya bulu-bulu tampul buku yang plastik. Jadi itu. Jadi bertemu dengan Allah itu dalam theopneustos. Makanya kita sudah, kalau orang-orang yang ikut di ITS, di BIC, kalau orang baca iklan, hadirilah kebaktian, kesembuhan ilahi. Kita baca, bohong kamu. Iya, coba. Anda pasti tahu. Coba Anda baca di Facebook, Anda lihat. Ayo ikut kebaktian kesembuhan ilahi, berderet-deret namanya. Itu mah bohong itu. Nggak pernah bisa bikin orang bertumbuh itu bullshit. Nggak usah ikut-ikut yang begitu. Jadi kita udah tahu, tutup mata aja itu nggak usah. Sekarang udah tahu jadi ketawa Mas kalau ngelihat begitu. Kalau ngelihat player begitu jadi tertawa. Jadi ketawa ya. Bukan saja player Pak Zainal, tapi juga pengajaran. Maksudnya khotbah-khotbah yang ekspositori kita juga telinga kita jadi sensitif ya. Iya, jadi merasa. Pak Ferry di tag. Hadirilah kebaktian, kebangunan rohani dari pendeta si Anu. Wow. Dipikir kali Pak Ferry langsung naik kali bulu-bulu kuduknya kali baca. Udah tahu Pak Ferry bilang aku bisa lakukan kebaktian kebangunan rohani. Undang aku akan khotbah sound doctrine dan aku akan buat yang bengkok-bengkok menjadi lurus. Begitu kan? Itu namanya kebangunan rohani. Membuat yang bengkok menjadi lurus, ajaran yang salah diluruskan. Tapi kalau cuma khotbah ajaran-ajaran yang apa itu gula-gula, itu sekarang ada, besok tidak ada. Sekarang ada, besok tidak ada. Begitu Anda buat KKR 1000 KKR tidak akan terjadi apa-apa. Silakan Pak Wanda mau tanya itu orang Advent sekarang dia pakai penafsiran William Miller atau pakai tafsiran yang Hiram Edson? Ya, tetap itu dari William Miller turun ke Hiram Edson. Maksudnya orang Advent pakai yang tafsiran siapa pakai? Dua-duanya. Ya, jadi guru mereka maha guru mereka William Miller. Lalu diteruskan sama Hiram Edson dan diteruskan sama Ellen White. Begitu. Lalu Ellen White ini yang membangun pengajaran semua dari orang Advent ini. Begitu. Jadi ya kalau kita lihat di dalam Alkitab ya itu kacau punya itu. Pokoknya kita tahu ke arah mana dia mengajar. Oke. Ada lagi sebelum kita akan akhiri? Silakan Bu Rina ya, angkat tangan. Bu Rina? Oh enggak. Ngusir lalat rupanya tadi atau nyamuk. Siapa lagi? Pak Remer bisa menjawab? Kalau berhadapan dengan mereka bisa menjawab? Bisa, Pak. Berarti yang 613 itu misfot sudah tidak berlaku semua ya Pak ya buat gereja.
Misfot bukan buat gereja. Jadi kita nggak bisa bilang sudah tidak berlaku. Memang tidak pernah berlaku. Misfot itu hanya untuk orang Yahudi. Dan misfot itu harus ditafsirkan dengan halaka. Ada halakanya lagi. Begitu. Jadi rumit lah. Kita tidak pernah hidup dengan itu dan memang Tuhan tidak memaksudkan itu. Makanya Paulus berkali-kali bilang kebenaran bukan. Jadi kalau baca hukum Taurat, setiap kali baca Alkitab ada hukum Taurat. Ada kata hukum Taurat yang Paulus tulis. Itu menunjuk kepada apa? Kepada apa? Misfot. Menunjuk kepada 603. Jadi misfot artinya hukum Musa atau hukum Taurat atau Mosaic Law atau Sinaitic Covenant. Itu sama. Nama-namanya berbeda tetap sama. Begitu. Tapi jadi bagaimana? Paulus yang di Filipi, dia menganggap apa yang pernah dia pelajari selama itu sebelum Yesus dianggapnya sampah. Itu betul. Paulus itu sedang berbicara bahwa saya dulu mentaati hukum Taurat sampai pada tingkat yang tertinggi. Siapa itu Paulus? Orang Farisi kan? Paulus itu belajar di bawah bimbingan Gamaliel. Dari sekolah rabi apa? Hillel, ya kan? Hillel. Paulus itu tingkat tertinggi. Orang tuanya kirim dia itu. Orang tuanya kirim dia untuk pergi ke Yerusalem belajar tentang itu. Makanya betul sekali Pak Reimer bilang, aku menganggapnya sampah. Maksudnya itu sampah itu adalah kebenaran dari misfot itu. Paulus tidak melakukannya. Gitu. Jadi kalau kita baca Galatia bilang apa? Terkutuklah engkau yang percaya kepada Injil lain. Artinya apa? Menarik-narik orang kembali lagi kepada kembali ke misfot. Hukum itu. Iya. Taurat. Itu nggak bisa dibenarkan. Makanya sebenarnya kalau saya mau kasar, mau pakai bahasanya Paulus, saya akan bilang terkutuklah kamu. Kamu memang orang terkutuk. Kamu orang di dalam Kristus, kamu mau bawa ke dalam Taurat. Bisa kan kita pakai, tapi kita ya nggak pakailah bahasa itu terlalu kasar. Itu Paulus ya, saya bukan Paulus. Gitu. Tapi kalau mau pakai itu Paulus bilang terkutuklah kamu, anatema itu. Kata-katanya kasar sekali itu. Anatema itu kasar karena itu namanya Injil yang lain. Injil yang benar itu nanti dibilang tidak ada kasih. Nanti kasar, tidak ada kasih juga menghakimi. Nanti dibilang tidak ada kasih, menghakimi, sombong. Kalau mungkin, Pastor, kalau mungkin yang dimaksud Injil yang lain di era modern ini juga mungkin ya pengajaran-pengajaran yang keluar dari Injil ya, Pastor. Bisa. Misalnya semangat humanisme gitu. Yang tadi kita gitu. ada kemakmuran itu ya, Pastor betul. ya. Bisa, ya, itu sudah jadi gitu ya. Sudah jadi Injil sekarang itu, sudah jadi Injil sekarang itu. Bisa ya berarti kalau di era motivasi sudah jadi Injil sekarang tuh. Ya, yang di era modern ini berarti pragmatis, ajaran-ajaran pragmatis. Iya, ajaran-ajaran pragmatis itu ya berarti bisa dimasukkan ke dalam Injil lain ya, Pastor ya. Bisa lah. Waktu itu kan dia bicara, waktu itu di Galatia kan bicara untuk orang-orang ya, konteksnya saat untuk itu. Orang-orang yang ya, tapi untuk kita itu. sekarang kan untuk saat ini gitu. Sekarang kan sudah postmodern. Kita sudah hidup di postmodern. Ya. Lebih daripada modern, sudah postmodern. Gitu. Nanti kapan-kapan kita belajar itu postmodern itu apa. Tapi kita sudah ada di postmodern. Postmodern itu orang-orang lebih apa itu terbuka kepada pengajaran-pengajaran yang baru. Gitu. Jadi Injil itu bagi orang-orang itu sudah lewat, itu maksudnya. Injil itu sudah bukan lagi kebenaran. Injil itu sudah kuno. Injil itu ya sudah lewat. Makanya Pastor, sudah saya melihat expired. Pastor, yang saya melihat sekarang ini itu yang paling ini riskan sekali adalah pengajaran-pengajaran anak sekolah minggu, Pastor. Oh, betul. Makanya saya joinkan anak untuk ikut BIC ini supaya mereka mengerti kekristenan yang benar. Karena saya lihat pengajaran-pengajaran sekolah minggu hari-hari ini itu di dalam gereja itu justru mengaburkan tentang pribadi Yesus itu, lebih cenderung kepada yaitu humanisme gitu. Apa yang dibutuhkan manusia modern ini begitu. Itu yang saya sangat
sayangkan. Makanya saya memaksa anak untuk join ke sini, ke BIC ini, supaya mereka mendapat dasar kekristenan yang benar begitu. BIC tidak pernah menampilkan Yesus sebagai sebuah gambar. Tidak pernah. Dan saya melarang itu. Kenapa? Karena apa? Anak-anak akan terbentuk kalau mereka tahu Yesus itu seperti itu. Sampai besar mereka tahu Yesus itu adalah Yesus yang difoto. Ya. Ini bahaya. Saya sampai hari ini pun di dalam keluarga, di dalam rumah itu nggak pernah ada nyimpen-nyimpen atau dalam gereja ya gambar-gambar Yesus, karena bagi saya bukan itu. Nah, dengan BIC ini, dengan pemaparan pastor tentang lukisan dari Salvator Mundi itu memperkuat keyakinan saya yang selama ini saya yakini walaupun belum tahu, saya memang meyakini bahwa bukan itu gitu. Nah, dengan diteguhkannya dengan tulisan-tulisan pastor ini ya menjadi kuat begitu. Makanya tidak saya izinkan anak-anak untuk abad ke-6 sebenarnya. Abad ke-6 sudah muncul lukisan Yesus pertama. Saya sudah lihat itu gambarnya sederhana. Tapi Yesus sendiri sudah mati tahun 33. Dari mana dia gambar itu? Dari mana? Berarti hanya imajinasi saja ya, Pastor ya? Imajinasi. Salvator Mundi baru tahun 1500, Leonardo da Vinci. Iya. Itu Yesus pegang bola dunia itu, terus tangannya begini kan. Itu tahun 1500. Tapi abad ke-6 sudah muncul. Begitu. Abad ke-6 atau abad ke-3 nanti saya cek. Tapi pokoknya dia masuk sama-sama dengan persepuluhan. Sejak tahun 325 ketika Konstantin bertobat jadi Kristen. Berarti ketika gereja menjadi penguasaan pemerintah, disitulah akhirnya muncul ya persepuluhan gambar-gambar begitu ya, Pastor ya. Ya, dia bikin gedung yang besar kan? Iya. Setelah gedungnya besar, maka di situ ada lukisan-lukisan. Oke, Bu Rina, kita sudah mau selesai. Silakan, nggak apa-apa Bu Rina. Terima kasih. Ya, jadi di tahun itu memang gereja sudah kehilangan arah. Nah, nanti deh saya bicarakan. Orang yang pertama kali berbicara tentang anugerah, bahwa keselamatan itu adalah anugerah, adalah Agustinus. Begitu. Dia mengembalikan itu. Bahwa keselamatan itu berdasarkan pengajaran dari anugerah Allah. para rasul ya. Jadi Agustinus. Jadi kita itu kiblatnya ke Agustinus, bukan ke Pelagian. Bukan ke Pelagius. Jadi Agustinus lah yang melihat itu. Pertama kali dia ungkapkan itu. Tapi ini ada di dalam kelas yang lain. Saya kira hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Kalau masih ada yang ingin menambah 1-2 menit. Ada? Pak An sudah oke? Pak Zainal? Sekali lagi, Pastor. Saya, Pastor, mau tanya, Pastor. Pastor, kalau saya ditanya oleh teman karena berkaitan dengan limit autonomon. Limited. Ya, limited autonomon. Nah, dia tanya begini, berarti you Calvinis dong. Begitu itu gimana, Pastor? Memang Calvinis. Ajaran sistem teologi itu cuma ada 2. Calvinis dan Armenian. Armenian, iya. Dan Armenian. Tapi kan kemarin pastor dengar dulu. Cabangnya jadi Agustinus pertama kali menyadari gereja kehilangan pengajaran tentang doktrin keselamatan. Pada waktu itu sudah ada pengajaran dari Pelagius yang mengajarkan perbuatan baik dan sebagainya. Agustinus ini dari Agustinus ini turun kepada siapa? Turun kepada Luther. Kemudian dari Luther ini turun kepada Calvin, gitu. Jadi kita harus paham. Betul sekali Pak Zainal, cuma ada 2 sistem teologi. Mau berdiri di mana? Nggak bisa, gitu. Sistem teologi. Kalau karismatik sepertinya lebih cenderung kepada Armenian, Pastor ya. Kalau karismatik nggak jelas, nggak ada ajaran. Iya, karena yang saya lihat juga dari rekan-rekan orang Calvinis juga jadi pendeta di karismatik, orang Armenian juga jadi pendeta di karismatik. Jadi akhirnya
pemahaman tentang keselamatan ini berbenturan begitu, Pastor. Ya, gitu. Kemarin tadi Pak Zainal mau bilang apa kemarin? Maksudnya gimana? Ada kata kemarin? Maksudnya? Ya, kemarin kan Pastor bilang waktu ditanya sama Pak David itu ya, Pastor kan bilang begini. Iya, kami kan Calvinis, tapi tidak sepenuhnya Calvinis. Itu maksudnya gimana, Pastor? Oh, iyalah, Calvinis kan bukan Calvinis. Bukan. Sistem teologianya dibangun dari Calvinis. Tapi kita itu bukan Calvinis yang membentuk reform dan sebagainya. Karena apa? Karena kita tidak kongregasional satu. Tidak sinode. Kita adalah independen. Independen itu bercabang kepada fundamental Karl McIntyre itu yang saya bilang. Jadi gitu. Jadi dan saya tanyakan ini kan suatu saat kan saya bisa memberikan jawaban ketika ditanya sama teman-teman begitu ya, Pastor ya. Karena tidak menutup kemungkinan kan ada rekan-rekan saya yang juga mereka itu adalah doktor gitu kan. Seringkali mereka nanyakan hal-hal begini gitu. Saya jadi punya dasar begitu, doktrin, punya prinsip eskatologi adalah premilenialis. Jadi bukan covenantal. Kalau Calvin itu covenantal, teologi federal. Kita tidak menganut teologi federal. Makanya kita mempercayai rapture. Kan ada di dalam pengakuan iman yang saya susun itu. Kami percaya pada rapture dan parousia. Kami percaya pada penebusan dan penciptaan. Ada beberapa konsep yang dari Calvin saya masukkan, tapi saya tidak memakai semua. Ya, karena kita tidak bisa berdiri di dalam doktrin apa sistem mereka. Tapi pengajaran-pengajaran sistematik kita dibangun dari teologi dari Calvin. Jadi memang kalau ditanya Pak Zainal, apakah Pak Zainal Arminian atau Calvin ya kita harus putuskan. Kalau saya tanya Pak Ferry, teologi sistematikanya Calvin atau Arminian? Kita harus memilih. Atau, nggak bisa atau gitu. Atau itu tinggal di sana di Padang namanya atau Sumanti itu nggak bisa begitu. Harus jelas. Jadi kalau saya tanya Pak Ferry, sistemnya apa Pak Ferry? Arminian atau Calvinis? Sekarang saya tanya. Pak Ferry jawabnya apa Pak Ferry? Calvin atau Arminian? Calvin. Karena kita menganut tadi teori keselamatan yang saya bilang itu sudah jelas itu pakemnya nggak bisa lagi. Makanya waktu itu teman saya ada yang komen di wall saya kan, dia tanya berarti you Calvin? Iya, saya bilang begitu. Betul. Dia kaget kok GBI kok Calvin? Iya. Mana ada orang GBI gitu. Calvinis? Gimana ada? Yang ada ya Arminian atau nggak jelas begitu gitu. Karena karismatik nggak mempunyai doktrin yang jelas. Begitu. Pasti dia kaget pasti. Iya. Terus Pak, kamu sendiri langsung apa? Dia diem langsung. Bapak nggak tanya, kamu sendiri apa? Dia sebagai pengajar teologi juga. Enggak, maksudnya dia posisinya apa? Harus tanya dong. Saya belum tanya. Saya belum tanya. Nanti coba saya lihat lagi. Ya, nanti saya tanya ke dia. Iya dong, dia tanya saya harus tanya dia. Kebanyakan itu teman-teman saya itu temannya ini juga, temannya Pak Agus juga itu. Oh, yang saya nggak tahu. Adik Christian itu, ya temannya Pak Agus. Kalau Pak Agus ada di sini dia tahu itu. Agus itu nggak tahu itu Arminian apa Calvinis. Halo Pak Agus. Pak Agus yang tahu itu. Saya nggak tahu. Pak Agus lagi lemas ya. Pak Agus bagaimana? Pak Agus silakan. Pak Agus ada pendapat silakan. 1-2 menit ini silakan. Pak Agus banyak diserang akhir-akhir ini. Karena sudah mulai keluar kan Pak Agus, Pak Ferry sudah diserang, tapi dia sudah tenang-tenang Pak Ferry. Saya sudah biasa sekarang kan pukulan satu masih sempoyongan. Kalau ditinju gitu, suka kena. Benar, saya dulu pernah belajar tinju, dipukul orang, kunang-kunang satu kali. Benar, waktu itu dulu ada orang mau bikin sasana di Manado. Saya bilang, saya ikut. Jadi masih muda, umur berapa? 16 tahun. Dikasih saya itu glove gitu, terus
dia bilang, kamu sparring partner, belum dilatih udah sparring. Saya gini. Terus dipukul, kena gitu. Kurang saya bilang. Tapi pukulan kedua saya udah berani. Oh. Kita pukul orangnya, jatuh orangnya kita pukul. Oh iya, Pak Ferry dia sudah pukulan pertama dia masih begini oleng-oleng. Sekarang sudah kuat. Pak Agus sekarang, silakan Pak Agus. Pak Agus gimana Pak Agus? Ya kalau saya sih sebetulnya dengan banyak yang tadi komen-komen juga saya mikir ya pertama rada shock juga ya Pak, rada shock. Hingga teman saya juga tadi nge-WA, itu Facebook lu rame ya begitu. Dia bilang terus dia ngomong yang Pak Wanda di blog itu dia ngomong bahwa itu apologet kelas kakap yang begitu, yang komen di itu kamu. Ya. Terus saya juga ngomong enggak ini sih maksudnya aku ngomong lagi kan Pak Wanda posting yang terakhir itu kan. Sudah baca belum aku postingan yang terakhir? Dia ngomong terus apa gitu, ngomong ojo debat lah, maksudnya ojo debat kan orang-orang Jawa dia, maksudnya orang-orang Surabaya kan. Jangan debat, maksudnya istilahnya lu ngasih aja yang adem-adem aja, maksudnya gitu. Ya yang menyenangkan telinga Pak. Mana kita mau serang kesesatan kalau kita cuma mau itu. Ini Pak Agus lagi cerita. Silakan Pak Agus. Ya terus kasih yang adem-adem aja, maksudnya ya nggak usah menyinggung masalah yang kontroversi lah hitungannya gitu. Mungkin dari perkataan dia. Ya. Terus? Cuman saya pikir juga saya ngomong, maksudnya saya kalau dengan adanya itu saya ngomong, maksudnya kita tetap memberi kepada pendeta, maksudnya tapi bentuknya bukan persepuluhan gitu loh. Oh ini persepuluhan. Ini WA nih saya WA pribadi Japri ya. Ini topiknya Japri. Maksudnya saya nggak setuju per bulan, cuman kita tetap support pendeta dan misalkan gereja. Kalau karena apa? Pekerjaan Tuhan itu kan butuh dana. Cuman bentuknya tidak persepuluhan gitu loh. Saya kasih tahu ke dia gitu. Terus saya juga pikir-pikir Pak. Sampai tadi saya masih mikir-mikir. Kenapa yang postingan itu yang di komen gitu? Kenapa tidak yang lain-lain gitu? Kan banyak kan postingan Pak Wanda, kan saya juga friend sama dia gitu. Ya. Kalau tulisan Pak Wanda semua bullshit, itu dia harus komen semua toh. Mungkin itu yang menarik perhatian itu. Ya maksud saya juga nggak kopi yang persepuluhan nih Pak Ferry, menarik. Belum Pak Ferry belum baca ini kelihatannya. Belum masuk dia ini. Belum baca. Yang mana tuh Pak Agus? Yang mana? Ya baca aja Pak. Tulisan barusan Pak, hari ini sama kemarin. Banyak firmannya dari kejadian apa segala macam itu. Oh iya. Mungkin Pak Agus ya itu kali ya yang Pak Agus omongin itu kan sangat sensitif. Makanya Pak Agus kan pikir-pikir kok cuman yang perpuluhan yang dikomen, yang lain nggak dikomen kan. Sedangkan apologet yang mungkin yang besar gitu, yang ngetop gitu kan. Nah ini udah masalah uang kan, perpuluhan masalah uang. Mungkin ini sensitif sekali lah gitu. Makanya Pak Agus punya Facebook tentang keselamatan juga ada yang itu kok, ada yang mengomentari kok ya. Ya waktu itu yang keselamatan. Keselamatan ada yang. Tapi kan memang komentarnya memang ini apa hitungannya kan mungkin berdasarkan dia baca buku, Pak Wanda baca buku, ini kan beda Pak. Tapi ini kan hitungannya masih berdasarkan yang dia baca gitu. Tapi kalau bukunya sama tadi otomatis menyetujui kan Pak gitu loh. Betul nggak Pak? Gimana? Sorry. Kalau bacanya buku yang sama otomatis kan pendapatnya sama. Oh nggak mesti. Nggak, ini bukan persoalan baca buku. Ini kan hermeneutika aja. Ya memang aku udah bilang aku udah siap untuk berdiri di jalan yang sempit. Begitu. Pengajaran menimbulkan praktek kan Pak. Kalau mereka sudah mempraktekkan itu, berdiri di jalan yang sempit. Itu sakit mereka, itu panas seperti Bu Christine bilang gitu. Tulisan-tulisan pengajaran kita mengkoreksi, itu persoalannya.
akan terjadi clash di situ. Ibu Rina juga tadi kan ada kan yang komentar sama Bu Rina itu. Ada ya? Oh ada ya. Aku nggak sempat lihat-lihat. Perpuluhan tadi Pastor Wanda ada balas itu kayaknya. Oh ada, aku balas. Enggak kayaknya di Bu Rina. Iya, ada di yang perpuluhan, tentang perpuluhan. Dia komentar ke Ibu Rina punya status itu. Dia akan memberi terus perpuluhan katanya Pak Pendeta itu bilang. Oh gitu. Ya, soalnya Pak Wanda hari ini banyak mengomentari orang, kayaknya dia lupa. Iya. Iya. Oke deh kalau begitu. Serangan buat ke Pak Agus sekarang, serangan. Semua harus kena. Kita mah di BIC ini diserang banyak orang. Semua murid BIC ini diserang karena ini lagi live loh, kita Pak. menurut mereka kontroversial gitu. Kontroversi dengan pengajaran mereka yang selama ini sudah ada gitu. Padahal udah 1 tahun lalu saya bikin videonya. Sebenarnya ini bukan masalah kontroversi. Ini masalah kalau diangkat tentang perpuluhan sebenarnya ini masalah kantong gitu loh. Masalah kenyamanan hidup seseorang, hidup hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang mau berbesar hati, terbuka, belajar gitu loh, dia akan mengerti kan. Cuman kalau enggak ya begitu akan berkeras. Buka, belajar dan bertobat. Tuh. Kalau belajar nggak mau tobat percuma aja. Kalau saya punya sih kita udah ini live kan, bukan nggak live. Saya mau khotbah itu Pak Aan. Dengerin Pak Aan. Baik kalau begitu, terima kasih untuk semuanya. Nggak apa-apa live. Kita akan memang terjadi interaksi dalam kelas kita ya. Inilah kelas BIC ya, bukan bicara satu arah saja, tapi semua kita punya kesempatan untuk menunjukkan argumen atau pendapat kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hari ini bergabung bersama dalam pelajaran hari ini. Kita memang kekurangan waktu ya kalau membahas banyak gitu, tapi setidaknya bagian-bagian yang penting sudah kita bahas untuk mewarnai, membuat orang semakin lama semakin cinta Tuhan, semakin sound doktrin, mengenal ajaran yang sehat. Saya Wanda Dumais, kita akan berpisah dengan mengucapkan salam Gereja Perjanjian Baru. Maranatha. Maranatha, Tuhan Yesus. Thank you, Pastor Wanda. Thank you, Pastor Wanda, Ana dan teman-teman. Thank you. Besok join ya. Oke. Pertemuan jemaat. Ya, salam Besok buat perjamuan ya. Ajak ya. Besok perjamuan. Besok perjamuan. Besok perjamuan kudus ya. Jangan lupa. Nanti saya buka itunya pertemanan, nanti iklannya ada di situ. Oke, untuk semuanya sekali lagi sampai jumpa. Blessing. Bye.